Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesehatan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu tentang bagaimana cara membuat ya fungsi kuadrat atau menyusun fungsi kuadrat dari kondisi grafik ya, dari ciri grafiknya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan utama, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita masuk ya ke pembahasan bagaimana membuat fungsi kuadrat berdasarkan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri di sini maksudnya adalah kondisi grafiknya ya. Ciri-ciri dari grafiknya tersebut dia memotong, menyinggung atau melalui titik tertentu ya. Oke, kondisi yang pertama ya, ciri yang pertama yaitu jika grafik tersebut memotong sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Jadi memotong sumbu X di dua titik dan dia melalui sebuah titik tertentu ya, titik yang lain. Kemudian kondisi yang kedua, jika dia menyinggung sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Jadi dia menyinggung sumbu X di satu titik ya. Tentunya ini titiknya sama. X1 sama dengan X2 sama dengan X simetris. Kemudian dia juga melalui sebuah titik yang lain ya, tertentu. Yang ketiga, grafik tersebut melalui titik puncak dan melalui dan sebuah titik yang lain. Jadi dia melalui sebuah titik puncak ya, titik ekstrim, dan dia melalui sebuah titik yang lain. Selanjutnya, melalui tiga titik yang berlainan, ya. Melalui tiga titik yang berlainan. Artinya dia tidak kondisi yang dia tidak memotong sumbu X ya. Kemudian dia sebenarnya dia melalui tiga titik yang berlainan ya, hampir mirip dengan yang menyinggung sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Tetapi di sini perbedaannya kalau menyinggung sumbu X ini kan dia melalui pasti ya dia melalui sumbu X-nya ya, memotong sumbu X-nya di dua titik. Tapi di sini dua titik yang lainnya dia sebarang ya, tidak harus memotong sumbu X-nya. Maksud dari melalui tiga titik yang berlainan. Baik, kita bahas yang pertama itu memotong sumbu X ya. Jadi grafiknya itu memotong sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Oke, kondisinya seperti apa? Kita jelaskan ya. Jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A, misalkan yang titik A X1,0, kemudian titik B X2,0 serta melalui sebuah titik yang lain. Ya, misalkan kita ambil titik C yaitu X, Y. Bagaimana gambarannya? Sketsa seperti apa sih? Oke, kita ambil yang grafiknya terbuka ke atas ya. Seperti ini. Kemudian dia memotong sebuah titik yang lain ya. Sini dia melalui sebuah titik yang lain. Taruhlah kita misalkan C X, Y ya. Dan dia memotong semua X ya. Berarti di sini ya jelas ya. Di dua titik ini yaitu titik A X1,0, kemudian titik B-nya X2,0. Oke, jelas ya. Dia memotong semua X di titik A X1,0 dan titik B X2,0. Kemudian dia melalui sebuah titik yang lain yaitu X, Y. Oke. Fungsi kuadratnya bagaimana? Fungsi kuadratnya dia dapat dibuat ya atau dapat disusun dengan rumusan yaitu Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2 ya. Oke. Untuk mencari nilai A ini ya kita dapat substitusikan pasangan absis dan ordinat ya. Atau maksudnya di sini adalah nilai X dan nilai Y ini pada titik C ini kita masukkan ke rumus fungsi ini ya. Kita dapatkan nilai A. Oke. Selanjutnya dia menyinggung ya, grafiknya itu menyinggung sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Oke, kalau menyinggung artinya dia jelas ya melalui sebuah titik artinya di sumbu X ya. Jadi jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik A ya, jelas satu titik karena menyinggung itu artinya X1 sama dengan X2 sama dengan X simetris. Kemudian dia melalui sebuah titik yang lain misalkan yaitu C X, Y. Oke, gambarannya seperti apa? Kita ambil yang grafik yang terbuka ke atas ya. Nilainya positif. Jadi yang mulai sebuah titik yang lain itu Cx, Y di sini ya. Kemudian dia menyinggung di titik A, di titik sumbu X itu titik A X1,0. Kita misalkan dengan X1,0 ya. Karena sama dengan X2 dan X simetris. Nah, bagaimana rumusannya ya? Jadi fungsi kuadratnya dapat kita susun atau dapat kita buat dengan rumus Y sama dengan A kali X min X1 pangkat 2. Oke, kenapa jadi X min X1 pangkat 2? Karena jelas ya,
Karena dia menjadi sumbu X, artinya X2 nya sama dengan X1 sehingga dia menjadi perkalian suku yang sama ya. Jadi X min X2 nya pangkat 2. Oke, untuk mencari nilai A sama ya, kita substitusikan nilai X dan Y ini, sangat absis dan ordinatnya. Pada koordinat C ini, kita masukkan ke rumusan fungsi yaitu Y sama dengan A kali dalam kurung X min X1 pangkat 2. Oke, selanjutnya. Kondisinya adalah jika grafik melalui titik puncak dan sebuah titik yang lain. Oke, jika seperti ini ya, jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik puncak ya, misalkan xp, yp ya, sebenarnya ini sudah dibahas di bahasan sebelumnya di grafik fungsi kuadrat ya. Kita memakai penamaan x simetris dan y optimum sama aja ya. Jadi x puncak ini sama dengan x simetris dan y puncak ini sama dengan y optimum, sama-sama nilai ekstrim ya. Dan dia melalui sebuah titik yang lain tuh, misalkan C X, Y. Oke, katanya seperti ini ya. Jadi dia kita ambil yang terbuka ke atas sama. Dia melalui sebuah titik yang lain itu C X, Y. Kemudian dia melalui sebuah titik puncak di mana di paling bawah ya. Artinya dia paling titik ekstrim, titik baliknya ya. Yaitu di sini XP, YP. Jadi dia melalui dua buah titik. Oke, untuk fungsi kuadratnya bagaimana ya? Jadi fungsi kuadratnya kita dapat susun dengan rumusan Y sama dengan A dalam kurung X min XP atau X puncak ya, pangkat 2 ditambah YP atau Y puncak sini. Untuk mencari nilai A-nya ya sama, kita substitusikan nilai pasangan absis ordinat atau nilai X dan Y ini pada koordinat titik C ini kita masukkan ke rumusan Y sama dengan A dalam kurung dikali X min XP pangkat 2 ditambah YP. Oke, kondisi yang terakhir. Jadi jika grafiknya melalui tiga titik yang berlainan, nah ini mirip dengan yang kedua tadi ya, yang memotong sumbu X dan melalui sebuah titik yang lain. Perbedaannya seperti ini ya. Jadi jika grafik suatu grafik fungsi kuadrat ya melalui tiga titik yang berlainan, sebenarnya tiga titik berlainan ya, yaitu A X1, Y1, kemudian B X2, Y2 dan C itu X3, Y3 ya. Gambarnya seperti ini ya. Kita ambil yang terbuka ke atas juga ya nilai A-nya positif. Nah, dia melalui sebuah titik yang lain, misalkan C itu X3, Y3 di sini ya. Boleh atau A-nya X1, Y1. Kemudian B-nya X2, Y2. Ini. Kemudian yang ketiganya si C di sini ya X3, Y3 ya. Jelasnya berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kan dia memotong dua titik ya. Sumbu X. Sementara ini dia titik sebarang yaitu X2, Y2 dan X3, Y3. Jadi tiga titiknya berlainan ya, tidak sama dengan kondisi yang kedua tadi. Oke, bagaimana fungsi kuadratnya? Kita gunakan rumus apa? Jadi fungsi kuadratnya dapat kita susun atau dapat kita buat dengan rumusan yaitu fx ya, ke bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, ini kondisinya seperti apa ya? Jadi kita nanti akan mencari nilai a, b, dan c dulu ya, dengan mensubstitusikan ketiga titik ya. Ke titik ini itu a, B dan C, nilai X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3 ke fungsi ini, fungsi umum X kuadrat tambah X tambah C. Sehingga kita akan memperoleh persamaan ya, persamaan dari variabel A, B, dan C ya. Tapi jangan khawatir ya, karena yang terbentuk memang ya persamaan tiga variabel yaitu A, B, C ya. Tetapi di sini kita memiliki satu titik koordinat ya, di mana nilai yaitu X1, Y1 atau titik A ini dia memotong sumbu Y ya. Artinya nilai X-nya itu 0, sehingga kita akan lebih mudah untuk mendapatkan nilai C-nya. Dan untuk nilai persamaan yang lainnya lebih mudah lagi, tinggal dimasukkan nilai C-nya. Jadi persamaan linear dua variabel. Tinggal mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu A dan B. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Bagaimana sih rincian penjelasannya ini supaya kondisi-kondisinya terpecahkan ya. Bagaimana cara membuat fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama ya. Pertanyaannya, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X ya, di titik 1,0 dan 3,0. Ini titik potong sumbu X-nya dan dia melalui
sebuah titik yang lain itu 0,6. Oke, kita jawab ya. Jawabnya seperti apa? Kita tentukan dulu x1, nya ya. Karena di sini memotong sumbu x di titik 1,0 dan 3,0, maka kita dapatkan x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita dapatkan titik potong terhadap sumbu x-nya. X1-nya jadi 1, kemudian x2-nya jadi 3. Oke, kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi fungsi kuadratnya dapat disusun dengan rumus y sama dengan a dalam kurung atau a kali x min x1 kali x min x. Jadi si x1 yang satu ini dan x2 yang 3 ini digantikan, disubstitusikan ke sini. Kita tuliskan y sama dengan a dalam kurung x min 1 ya. Kenapa y 1? Karena x1-nya adalah 1. Kemudian x min x2, x2-nya adalah 3. Jadi x min 3. Nah, untuk mencari nilai a-nya, kita substitusikan titik yang lainnya, yaitu apa? Titik 0,6 ya. Kemudian kita substitusikan titik yang lain yang dulunya, yaitu 0,6 ke rumus fungsi kuadrat ini ya. Y sama dengan a adalah kali dalam kurung x min 1 kali x min 3. Nah, maksudnya ini apa? Mau titik 0,0, jadi kita ganti si nilai ini kan 0,6 itu maksudnya adalah x-nya adalah 0, y-nya 6. Berarti yang ini nilai x ini diganti jadi 0, kemudian yang y ini jadi 6. Begitu maksudnya. Teruskan dia sama dengan a dikali x min x1, x min 1 dikali x min 3. Oke, kita ganti y-nya jadi 6 ya. X ini kita ganti jadi 0. Seperti ini ya. 6 sama dengan a dikali dalam 0 kurangi 1 dikali 0 kurangi 3. Jelas ya, kalau 0 kurangi 1 jawabannya 1, 0 kurangi 3 jawabannya min. Jadi kita tuliskan 6 sama dengan a adalah dikali min 1 dikali min 3. Min kali min jadi plus, jadi jawabannya adalah 6 sama dengan 3A. Oke, untuk mencari nilai A, maka kita pindah ruaskan 3 ini. Awalnya adalah perkalian dengan A, maka kita pindah ruaskan menjadi pembagian ya. Jadi 6/3 sama dengan A, sehingga kita dapatkan nilai A-nya adalah 6/3 itu 2. Oke, nah kita udah dapatkan nilai A-nya ya. Sehingga kita bisa substitusikan ke rumus untuk menyusun fungsi kuadratnya ya. Jadi si A ini kita ganti dengan 2. Oke, kita tuliskan ya. Jadi fungsi kuadrat yang dimaksud adalah y sama dengan a-nya ganti jadi 2 ya. Jadi y sama dengan 2 dikali dalam kurung x min 1 kali x min 3. Nah, ini sudah jelas, kita operasikan secara aljabar ya. X min 1 kali x min 3-nya dulu ya. Y sama dengan x kali x kan jadi x kuadrat, kemudian x kali min 3 jadi min 3x, kemudian min 1 kali x jadi min x ya. Min 1 kali min 3 jadi plus 3. Oke, sekarang udah selesai perkalian aljabarnya, kita kalikan dengan 2 ya. 2 kali x kuadrat 2x kuadrat, kemudian ini oh ya, dikurangi dulu ya, min 3x dikurangi x ya, jadi min 4x, baru kita kalikan dengan 2. Oke, kalikan dengan 2 ya, jadi ya sama dengan 2 kali x kuadrat ya, 2 kali min 4 jadi min 8x, 2 kali 3 jadi plus 6. Oke, kita dapatkan ya, jadi fungsi kuadrat yang dimaksud itu y sama dengan 2x kuadrat min 8x ditambah 6. Ini adalah fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan 3,0 serta dia melalui titik 0,6. Oke, kita sketsakan ya grafik ini ya. Di titik ini kita tuliskan ya, di grafik fungsinya. Ini a-nya adalah 2 ya, artinya positif, dia terbuka ke atas artinya ya, terbuka ke atas, kemudian dia melalui titik 0,6, berarti sini ya, 0,6 di sini berarti ya. 0,6, kemudian dia memotong sumbu x ya di 2 titik di sini ya. Berarti di 1,0 dan di 3,0 ya. Oke, ini untuk nomor 1 kita dapatkan dari grafik fungsinya, yaitu y sama dengan 2x kuadrat min 8x ditambah 6. Oke. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Soal yang kedua, pertanyaannya adalah sebuah grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu x ya. Karena menyinggung berarti dia di satu titik ya, yaitu 2,0 dan melalui titik 0,4 ya. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut. Oke, seperti biasa kita identifikasi dulu ya. Karena dia menyinggung x di titik 2,0, berarti x1-nya adalah 2
2 ya. Jadi karena memotong semua X di titik 2,0 berarti ini jelas X satunya adalah 2. Oke, kita masukkan ke rumusan untuk mencari posisi kuadratnya ya. Di posisi kuadrat dapat disusun atau dibuat dengan rumus ya sama dengan A dikali dalam kurung X min X1 pangkat tuh 2 karena dia menyinggung. Oke, kita ganti si X1 ini menjadi 2 ya. Jadi Y sama dengan A dikali X min 2 pangkat 2. Nah, untuk mencari nilai yang sama ya, kita substitusikan titik yang lainnya yaitu 0,4 ya ke persamaan ini atau ke rumus ini Y sama dengan A dikali X min 2 4. Jadi kita substitusikan titik yang lainnya yaitu 0,4 ke fungsi ini ya. Jadi si X-nya ini kan 0 atau X ini Y ya. Jadi si X-nya jadi 0 yang ini, kemudian yang Y ini berubah jadi 4 ya. Oke, kita substitusikan ya, ganti Y jadi 4, X-nya jadi 0, jadi 4 sama dengan A dikali dalam kurung 0 kurangi 2 pangkat 2. Oke, 0 kurangi 2 jelas ya, contohnya min 2 jadi 4 sama dengan A dikali min 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita pangkatkan min 2 ini jadi min 2 pangkat 2 ya, menjadi 4 ya, 4 sama dengan 4A. Untuk mencari nilai A, maka kita bisa pindah ruaskan ya, 4-nya ke kiri, jadi pembagian, jadi 4 per 4 sama dengan A. Kita dapatkan 4 bagi 4 itu jawabannya adalah 1 ya. Kita dapatkan nilai A-nya 1, sehingga kita substitusikan ke rumusannya bahwa Y sama dengan A dikali X min 2 pangkat 2, sehingga A-nya diubah menjadi 1. Oke, kita tuliskan ya. Fungsi kuadrat yang dimaksudnya adalah hanya diganti jadi 1 ya, jadi Y sama dengan 1 dikali X min 2 pangkat 2 ya. Kita pangkatkan dulu yang pangkat 2 ini ya, supaya lebih cepat langsung aja ya. X pangkat 2 ke sini ya, supaya lebih cepatnya. X pangkat 2 jadi X pangkat 2, kemudian untuk yang di tengah ini kita kalikan pangkat di sini, 2 kali min 2 adalah min 4 kali X, jawabannya min 4 X, kemudian min 2 pangkat 2, jawabannya adalah plus 4. Jadi langsung ya, perkalian dari perpangkatan 2 dari X min 2 tersebut. Oke, sekarang kita kalikan dengan 1 ya, karena kali 1 ini tidak berpengaruh, tetap aja nilainya. Jadi kita dapatkan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Oke, jadi grafik fungsi yang menyinggung sumber X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4, jawabannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Oke, kita sketsakan grafiknya ya. Jadi dia menyinggung ya sumbu X di titik 2,0. Karena ini A-nya adalah positif, berarti dia masih terbuka ke atas ya. Kita tuliskan grafiknya, dia terbuka ke atas, kemudian dia melalui titik 0,4 berarti sini ya, 0,4 sekitar di sini. Kemudian dia menyinggung semua X ya, berarti dia menyinggung semua X satu titik yaitu berapa? 2,0 di sini ya. Sehingga didapatkan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah. Oke, kita dapatkan ya. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Oke. Untuk contoh nomor 3 ya. Nomor 3 agak sedikit berbeda ya. Di sebuah grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak 1,4 ya, melalui titik puncak 1,4 dan melalui titik min 1,0. Tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita sama identifikasi juga dulu titik puncaknya ya, bahwa 1 dan 4 ini sebagai XP dan YP ya. Jadi XP-nya adalah 1 ini dan 4 ini adalah sebagai YP. Jadi kita tuliskan XP sama dengan 1, YP sama dengan 4. Kita masukkan untuk mencari rumus fungsi, untuk mencari fungsi kuadratnya ya, menyusun fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP. Jadi si XP ini berubah jadi 1 dan YP ini jadi 4. Oke, kita masukkan jadi Y sama dengan A dikali dalam kurung X min 1 pangkat 2 ditambah 4. Oke, untuk mencari nilai A bisa kita substitusikan titik yang lain yaitu min 1,0 ya, ke persamaan Y sama dengan A dikali X min 1 pangkat 2 ditambah 4 ya. Kita substitusikan titik yang dilaluinya yaitu min 1 ini sebagai X ya, jadi menggantikan nilai X ini
dan Y ini 0 digantikan ya, Y diganti jadi 0. Oke, kita masukkan ya, Y ini jadi 0, X ini jadi min 1. Jadi 0 sama dengan A dalam kurung min 1 dikali dalam kurung min 1 kurangi 1 pangkat 2 ditambah 4. Oke, kita kurangi ya, min 1 kurangi 1 jawabannya ada min 4 ya. Jadi min 2 ya maksudnya. Maaf. 0 sama dengan A dikali dalam kurung min 2 pangkat 2 ya ditambah 4. Oke, min 2 pangkat 2 jawabannya adalah 4 ya. Jadi 0 sama dengan A atau 4A ditambah 4. Oke, yang 4 ini pindah ruas jadi min ya. 4A sama dengan min 4. Kita pindahkan perkalian ini, 4 kali A pindah ruas menjadi bagian dengan 4 ya. Jadi A sama dengan min 4 dibagi 4 sehingga kita dapatkan nilai A nya adalah min 1 ya. Jadi nanti kita masukkan nilai A min 1 ini, yang A ini diganti jadi min 1. Oke, kita dapatkan ya fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat yang dimaksudnya adalah Y sama dengan min 1 dikali dalam kurung X min 1 pangkat 2 ditambah 4. Oke, kita pangkat 2 kan dulu ya, jadi X min 1 ini. Jadi Y sama dengan min 1 dalam kurung X kuadrat min 2X tambah 1 dari mana ya, ini sama kayak tadi X pangkat 2. Kemudian kita untuk mencari BX nya kita kalikan aja, 2 kali min 1 min 2 dikali X ya, jadi min 2X. Terakhir yang C nya min 1 pangkat 2, jadi plus 1. Jadi min 1 kali min 1 jawabannya plus 1. Oke, sekarang ini jumlah dulu dengan 4 atau dikali dengan min ya, jelas ya, ini harus dikalikan dulu dengan min. Jadi kita kalikan dulu dengan min, jadi ya sama dengan min kali X kuadrat jadi min X kuadrat, min kali min 2X, dan min kali min jadi plus 2X, min kali plus jadi min 1. Nah, sekarang baru si min 1 ini kita jumlahkan dengan 4. Jadi kita dapatkan posisi kuadratnya adalah y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3 ya. Dari posisi kuadrat dari titik yang dulunya itu titik puncak dan titik yang lain min 1,0. Kita sketsakan grafiknya ya. Seperti apa sih ini ya. Oke, ini karena ini lihat A-nya min ya, artinya dia terbuka ke bawah. Gambar terbuka ke bawah ya. Kemudian dia melalui titik min 1,0 ya. 1,0 berarti sini ya. 1,0. Kemudian dia melalui titik puncaknya yaitu berapa? 1. Berarti sini X-nya 1 ya. Dia melalui titik puncaknya X-nya 1, kemudian Y-nya 4 ya. Titik puncaknya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ini adalah grafik fungsi kuadrat, itu apa? Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Oke, itu untuk contoh soalnya ya. Ingat ya, beberapa kondisi atau ciri-ciri grafik ya untuk mencari fungsi atau untuk membuat fungsi kuadrat ya. Oke, untuk latihannya ya. Untuk latihan soalnya, silakan kalian bisa kerjakan di buku ya. Ada 3 soal di sini yang mirip dengan yang tadi ya, tinggal caranya disamakan saja. Oke, untuk latihan soal untuk latihan soalnya cukup ya, 3 soal saja. Untuk nomor 4 bisa kalian pembahasan yang keempat atau kondisi yang keempat bisa kalian cari referensinya di beberapa referensi yang lain. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.